Keluhan mengenai sejumlah isu terkait pelayanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dipastikan telah ditindaklanjuti. Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dikutip kantor berita Antara dalam akun Instagram resminya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama pimpinan Bea dan Cukai di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta membahas mengenai isu aktual yang muncul di publik terkait pelayanan Bea Cukai. Kasus pertama yakni mengenai pengiriman sepatu impor yang dikenai tagihan bea masuk senilai 31 juta rupiah serta pengiriman action figure robotik yang mengalami kasus serupa. Menkyu menjelaskan dalam kedua kasus tersebut terdapat indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan PJT lebih rendah dari yang seharusnya under invoicing. Hal itu yang melandasi petugas bea cukai melakukan koreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk serta pajaknya. Namun masalah itu sudah selesai karena bea masuk dan pajaknya telah dilakukan pembayaran sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang. Kasus berikutnya yaitu pengiriman barang untuk sekolah luar biasa SLB berupa keyboard sebanyak 20 buah yang tertahan di bea cukai. Pengiriman barang tersebut sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022. Namun karena proses pengurusan yang tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang kiriman itu ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai BTD. Baru belakangan ini diketahui bahwa barang kiriman tersebut merupakan barang hibah lantaran banyak dibahas pada platform media sosial X. Setelah menerima informasi tersebut, Menkyu menyatakan Bea Cukai bakal membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama Dinas Pendidikan terkait. Menteri Keuangan minta Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian, lembaga, KL yang harus dilaksanakan oleh Bea Cukai sesuai mandat undang-undang, yaitu sebagai Border Protection, Revenue Collector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance. Bali Post melaporkan.